You home bakers, selamat menyaksikan video ini dan jangan lupa sambil dicatat ya ke buku resep kalian. Di sop kupang ini kita pakai teknik Yudane. Kita timbang terlebih dahulu 50 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 50 ml air panas. Habis itu langsung segera kita aduk ya hingga merata. Diaduk hingga menjadi adonan pasta seperti ini. Kemudian tutup dengan cling wrap dan didiamkan 3-6 jam di suhu ruang. Untuk video kali ini aku pakai metode sponge starter. Kita timbang 70 ml air, sejumput ragi kering atau sekitar setengah gram, lalu tepung terigu protein tinggi 80 gram. Kemudian kita aduk hingga merata sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Selain metode pulis, ada juga metode sponge seperti ini ya teman-teman. Untuk roti Asia yang lembut, aku lebih suka pakai starter yang kadar airnya lebih sedikit. Kita biarkan berfermentasi sampai ukurannya 2 kali lipat. Atau kalau kalian pengen starternya cepat mengembang, bisa kalian pakai semua ragi dalam resep ini ke dalam sponge starter yang kita buat. Saatnya kita bikin adonan intinya. Kita punya 170 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 10 gram cocoa powder. Lalu ini kita ayak ya teman-teman, supaya tepung dan cocoa powdernya tercampur rata. Dicampur dengan cara diayak seperti ini, berguna banget loh kalau kalian menguleni manual pakai tangan, atau juga pakai hand mixer. Kalau ada bubuk coklat yang menggumpal kayak gini, tinggal kalian gerus pakai sendok atau spatula. Nah, pengayakannya ini kita ulangi 2-3 kali ya teman-teman, sampai kita rasa tepung dan coklatnya sudah rata menyeluruh. Lalu kita punya 45 gram gula. Di video ini aku pakai gula aren bubuk. 2-3 gram ragi instan. 1 butir telur, 3 gram garam, 40 gram butter, dan 30 ml susu dingin. Semua bahan sudah siap, yuk kita mixer teman-teman. Pertama-tama kita masukkan dulu bahan-bahan keringnya, kemudian kita premix sebentar biar semua bahannya tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman, sponge starter yang tadi kita buat. Sudah sangat aktif dan siap untuk digunakan. Sponge starter dan susunya kita masukkan ke mixer. Selanjutnya, pasta Yudane kita masukkan juga. And for your information, Yudane ini metode tradisional dari Jepang ya teman-teman. Fungsinya sebagai bread improver alami loh. Dengan menambahkan pasta Yudane ke adonan kalian, roti akan empuk dan fresh lebih lama. Ketika sudah mulai menyatu, lanjut kita masukkan telurnya. Kemudian garam dan butter masuk. Lanjut kita mixer sampai kalis atau lentur sempurna. Tingkat kekalisan atau tingkat kelenturannya harus kayak gini nih teman-teman. Saat kita window pan test, adonannya bisa lentur sampai setipis tisu. Kemudian kita padatkan adonannya dengan dibentuk bulat seperti ini. Dan kita simpan di bowl untuk kita bulk ferment atau kita resting. Dan kita kasih sedikit minyak biar permukaannya tidak kering. Jangan lupa untuk diratakan minyaknya ke seluruh permukaan adonan. Kalau udah, lanjut kita tutup pakai cling wrap. Dan kita biarkan berfermentasi sekitar 60-90 menit. Atau sampai ukurannya 2 kali lipat. Ini dia nih momen paling asiknya.
Habis itu kita porsi teman-teman. Di sini aku porsi dengan masing-masing seberat 200 gram. Lalu kita pre-shape atau bentuk pertama. Kita bikin bentuk yang basic aja, yaitu bentuk bulat seperti ini. Setelah itu kita tutup dan di resting lagi sekitar 10-20 menit. Nah, setelah di resting itu dia akan mengembang lagi kayak gini teman-teman. Kita kasih sedikit tepung di meja dan juga di doughnya. Kemudian kita gilas dengan rolling pin. Sebelum digilas begini, penting banget ya teman-teman untuk di resting kayak tadi. Tujuannya biar dough kita relax dan nggak ngelawan atau bandel saat kita rolling kayak gini. Habis itu kita oleskan selai coklat dan untuk sedikit banyaknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, di video ini aku pakai selai hazelnut coklat. Dan di Jepang, varian menu Chokosukopang yang ini lagi lumayan viral loh teman-teman. Jadi habis nonton video ini langsung coba bikin ya. Selanjutnya ditaburi kacang favorit kalian. Dan di video ini aku pakai kacang walnut. Kalian bisa juga pakai kacang almond, kacang mete, atau yang basicnya kacang tanah, dan lain-lain. Kemudian kita tutup dengan cara digulung seperti ini. Ketika sudah sampai ujung, sambungan bagian bawahnya kita kunci dengan cara seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita belah dua teman-teman. Oh iya, untuk di video kali ini aku pakai metode pre-ferment dulu ya, karena beberapa dari teman-teman ada yang masih belum sukses bikin sourdough starternya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya sourdough starter, monggo dipakai sourdoughnya. Kemudian dikepang seperti ini. Dan kemudian digulung lagi. Terakhir, tinggal kita masukkan ke dalam loyang roti tawar yang bentuknya square seperti ini. Kira-kira perlu nggak nih aku kasih link pembeliannya teman-teman? Kalau mau nanti tulis di kolom komentar ya. Lanjut kita tutup, kemudian kita proofing. Terus kita ulangi mengolesnya ke adonan yang lain. Nah, di sini bisa kalian isi dengan ide kreatif kalian. Nah, contohnya kayak aku ini, aku mau bikin yang coklat, pisang, dan juga kacang. Lalu bentuknya juga nggak harus kayak gini kok teman-teman. Misalnya kalian mau bikin yang bentuknya bulat standar, lalu dibiarkan mengembang tanpa tutup, kayak video sokupang aku yang sebelumnya, kayak gitu juga lucu kok teman-teman bentuknya. Dan jangan lupa untuk loyangnya, kita olesi dengan pelumas khusus loyang, atau bisa juga pakai mentega yang dilelehkan. Kalau proses membentuknya sudah selesai, kemudian aku masukkan ke dalam loyang tadi, tapi yang ini size-nya lebih besar, bisa memuat sampai 400 gram. Jadi dua adonan ini aku masukkan bersamaan. Kemudian sambil proofing, jangan lupa teman-teman untuk panaskan ovennya. Disiapkan di suhu 200 derajat ya. Dan rotinya jangan masuk jika apinya belum siap. Kalau apinya belum siap, nanti roti kalian akan meluber dari tutupnya. Lalu kita tutup dan kita proofing sekitar 60 menit. Tuh, lihat teman-teman, roti kita udah mengembang. Rotinya ini kita proofing sampai tingginya kurang lebih sekitar setengah senti di bawah tutupnya. Yang ini udah siap, yuk sekarang kita bake. Dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius kurang lebih 30-40 menit. Sudah jadi nih teman-teman. Saat rotinya udah jadi, kita harus segera keluarkan dari loyangnya. Karena panas dari roti terperangkap di dalam loyang, kalau nggak cepet-cepet dikeluarin, nanti rotinya bakal langsung keriput teman-teman.
Gak afdol rasanya kalau habis bikin roti lembut khas Jepang, gak kita sobek kayak gini. Beuh, lembut dan wangi banget. Jadi habis nonton video ini, langsung aja di rebake teman-teman. Nanti hasil bakingnya jangan lupa di tag ke Instagram aku ya. Ya.